Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dan tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Oke. Sebelumnya apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat ya? Ya, sebelumnya saya mohon maaf mungkin keterbatasan bahasa saya tidak terlalu bisa, tidak fasih dalam menggunakan bahasa Jawa, jadi mohon izin ya ibu-ibu, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia saja karena kalau menggunakan bahasa Jawa takutnya saya salah. Jadi perkenalkan, nama saya Bati Kurnia Amandasari. Saat ini saya tinggal di rumahnya Ibu Sujarni. Ya, Ibu Sujarni di Mbah Marto. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Gamping tempatnya, dan saya tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu yang telah hadir. Udah biasanya sebenarnya ya sholat subuh berjamaah di sini gitu. Ya, baik. Izinkan saya juga pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan sedikit penyeduh hati mengenai tentang rasa syukur kita. Jadi dalam Quran surat Ad-Duha ayat ke-11 yang bunyinya Auzubillahi wa ma binikmati rabbika fahadis. Binikmati rabbika fahadis, yang artinya dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan nikmat, dengan syukur. Jadi ibu-ibu semuanya, pasti kita semua memiliki sebuah masalah, kita semua memiliki permasalahan hidupnya masing-masing gitu ya Bu. Jadi tentu saya yang ada di depan sini sebagai anak ibu-ibu semuanya belum ada apa-apanya gitu dalam menjalani hidup, sedangkan ibu-ibu semuanya pasti sudah melalui pahit manisnya kehidupan gitu ya. Jadi sebenarnya saya ada di depan sini bukan untuk mengajari, tapi kita belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya kita itu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran surat Ad-Duha tadi yang artinya tadi, dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan syukur. Jadi mungkin di sini ibu-ibu ada yang membawa masalah rumah tangganya, misalnya anaknya mungkin tidak menyenangkan di hati, ada suaminya mungkin yang tidak mengerti kelelahan ibu-ibu semuanya gitu. Saya mengerti bahwasannya menjadi seorang ibu itu bukanlah hal yang mudah gitu. Tapi tetap ya ibu, bahwasannya kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama, kita adalah seorang perempuan yang Allah karuniakan sebelumnya di zaman Nabi, sebelum adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita berada pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, yang dimana seorang perempuan itu tidak diharapkan kehadiran. Bahkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membunuh anaknya sendiri, anak perempuannya sendiri. Karena apa? Karena pada zaman itu anak perempuan adalah aib bagi keluarga. Jadi yang diharapkan hanyalah anak laki-laki. Jadi tapi seiring berjalannya waktu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasul kita Nabi Muhammad SAW ke muka ini untuk menerangi kita dari yang tadinya gelap menuju cahaya yang terang benderang. Itu akhirnya wanita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita adalah makhluk yang paling mulia, yang dimuliakan oleh makhluk lainnya gitu. Jadi ini adalah kita harus meningkatkan rasa syukur dimanapun kita berada, sebesar apapun masalah yang kita hadapi. Misalkan anak kita baru selesai beresin rumah, tiba-tiba anak berantakin lagi,
kita harus bersyukur gitu. Seandainya anak tidak ada di rumah, apa kita bisa beres-bereskan? Enggak gitu. Kita menikmati ada di luar sana yang sekiranya mungkin sedang menanti-nantikan buat hati gitu. Jadi apapun, sekecil apapun itu kita tetap harus bersyukur. Kemudian dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya wa itta adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azab. Jadi artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu ingkar atas nikmatku maka pasti azabku sangat pedih. Jadi ibu, ketika kita bersyukur, ketika kita sedikit kecil apapun itu, misalnya mungkin suami belum mendapatkan gaji di tanggal yang seharusnya sudah mendapatkan gaji, ya kita harus bersyukur gitu. Kenapa kita harus bersyukur? Karena pada dasarnya rezeki itu sebenarnya sudah Allah atur. Bisa jadi mungkin sekarang Allah tunda terlebih dahulu, tapi kemungkinan yang akan datang akan Allah tambah. Amin ya robbal alamin. Dengan kita bersyukur sekecil apapun itu, maka akan Allah tambah nikmatnya, tambah dan tambah lagi. Maka dari itu saya mengajak ibu-ibu semuanya dalam kesempatan ini untuk semangat untuk sama-sama belajar bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Belajar mensyukuri segala yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, ya kurang lebih nggak sampai 10 menit ya Bu, bisa sedikit memberikan sedikit penyejuk hati bahwasanya kita harus terus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan tadi ada Quran surat Ibrahim ayat 7, dengan kita bersyukur sekecil apapun yang sudah Allah berikan, maka akan Allah tambah nikmatnya, tambah dan tambah lagi. Mungkin itu aja Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.